Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabarnya anak-anak hebat Min 3 Kota Pekanbaru? Semoga Ananda dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bagaimana sholat 5 waktunya? Masih terjaga ya Ananda? Kita wajib menjaga sholat 5 waktu karena sholat adalah tiang agama yang akan membawa keberkahan dalam hidup kita. Bertemu lagi dengan saya, Ibu Weni Mardalena, SPD. Pada video kali ini kita akan membahas kisi-kisi soal tema 4 beserta dengan pembahasannya. Silahkan disimak ya Ananda. Muatan PKN. Siswa mampu memahami makna tanggung jawab dan kewajiban. Makna dari tanggung jawab adalah siap menerima kewajiban atau tugas. Sedangkan makna dari kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan yang sesuai dengan tugasnya. Kedua, yaitu mengidentifikasikan contoh penerapan tanggung jawab di lingkungan masyarakat, yaitu membuat jadwal ronda bagi orang dewasa, hidup rukun dan saling membantu sesama masyarakat, mengadakan bakti sosial, menjaga persatuan dan kesatuan anggota masyarakat. Yang ketiga yaitu menyebutkan contoh sikap yang mencerminkan tanggung jawab sebagai warga masyarakat dalam menjaga lingkungan, yaitu menjaga kelestarian lingkungan, memanfaatkan teknologi yang tidak merusak alam dan ramah lingkungan, tidak mengeksploitasi alam secara berlebihan, menjaga kebersihan lingkungan. Muatan bahasa Indonesia. 1. Mampu menyebutkan ciri-ciri pantun, yaitu setiap baris terdiri dari 4 baris. Setiap baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Bersajak AABB atau ABAB. Baris 1 dan 2 disebut sampiran. Baris 3 dan 4 disebut isi. Kedua, mampu mengetahui jenis-jenis pantun. Berdasarkan tema isinya, terdiri dari pantun nasihat, pantun jenaka, pantun agama, pantun teka-teki, pantun nasib, pantun perkenalan, dan pantun kiasan. Kemudian, ditinjau dari segi usia, ada pantun anak-anak, pantun orang tua, pantun orang muda. Selanjutnya, mampu mengetahui makna yang terkandung dalam pantun. Contoh, di atas pohon ada sarang lebah. Lebahnya berdengung saat lewat. Ayo makan sayur dan buah agar kekebalan tubuh jadi kuat. Makna yang terkandung pada pantun di atas adalah agar banyak makan sayur dan buah supaya tubuh tetap kuat. Selanjutnya, muatan IPA. Mampu mengidentifikasi organ peredaran darah berdasarkan fungsinya. Selain mengantarkan darah, oksigen, dan nutrisi, berikut adalah beberapa peran atau fungsi sistem peredaran darah lainnya,
yaitu mengeluarkan zat-zat sisa metabolisme berupa karbon dioksida lewat paru-paru, melawan berbagai infeksi sehingga mencegah penyakit, membawa hormon penting ke seluruh tubuh, mengatur kadar pH dan suhu inti tubuh tetap stabil, memelihara fungsi berbagai sistem organ dalam tubuh, membantu proses pemulihan luka atau cedera. Selanjutnya yaitu mampu mengidentifikasi gangguan pada organ peredaran darah. Gangguan peredaran darah manusia ada bermacam-macam. 1. Anemia. Anemia merupakan penyakit kekurangan darah. Penyebab penyakit ini yaitu sebagai berikut. Kurangnya produksi sel darah merah akibat tubuh kekurangan zat besi. Pendarahan akibat kecelakaan atau luka di bagian dalam atau luar tubuh. Akibat dari penyakit lain seperti kanker tulang dan berbagai infeksi. Kedua, ada leukemia. Leukemia disebut juga kanker darah. Penyakit ini terjadi karena produksi sel darah putih terlalu banyak. Produksi sel darah putih yang berlebihan mengakibatkan keseimbangan komposisi darah terganggu. Gejala penyakit leukemia yaitu rasa lelah, lemah, dan kurang nafsu makan. Lama-kelamaan timbul rasa nyeri di tulang dan terjadi pendarahan. Pendarahan terjadi di kulit serta bagian tubuh lainnya. Berikutnya ada hipertensi. Hipertensi adalah penyakit tekanan darah tinggi. Penyakit ini ditunjukkan dengan tingginya tekanan darah apabila diukur dengan tensimeter. Hipertensi dapat mengakibatkan timbulnya penyakit lain. Penyakit yang sering ditimbulkan diantaranya jantung, pembuluh darah otak, dan ginjal. Gejala penyakit hipertensi seperti terasa nyeri di kepala, jantung berdebar-debar, sesak napas saat melakukan pekerjaan berat, badan lemah, dan kepala pusing. Selanjutnya ada hemofilia. Hemofilia adalah penyakit darah sukar membeku. Apabila penderita mengalami luka yang ringan dapat mengakibatkan pendarahan serius. Hemofilia merupakan penyakit turunan. Hemofilia hanya diderita oleh laki-laki. Apabila hemofilia diderita oleh wanita, yang menderita akan mati sejak dalam kandungan. Pencegahannya dapat dilakukan dengan berhati-hati agar tidak terluka. Selanjutnya ada penyakit ginjal. Penyakit ginjal yang banyak diderita adalah radang ginjal. Penyakit ini menyebabkan ginjal tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Penyakit ginjal disebut pula gagal ginjal. Penderita gagal ginjal dianjurkan untuk melakukan cuci darah atau cengkok ginjal. Berikutnya, kencing manis dan diabetes. Kencing manis disebabkan oleh kekurangan hormon insulin. Hormon insulin adalah zat kimia yang dihasilkan oleh kelenjar pankreas. Kekurangan hormon ini menyebabkan kadar gula dalam darah meningkat. Adanya peningkatan kadar gula menyebabkan ginjal tidak mampu menyerap kelebihan gula dalam darah. Hal itulah yang menyebabkan urin penderita mengandung gula. Nah, tanda-tanda seseorang menderita kencing manis diantaranya sering buang air kecil dalam jumlah banyak, sering merasa lapar, sering merasa haus, dan tubuh terasa lemas. Selanjutnya, muatan PS. Mengidentifikasi jenis interaksi sosial.
Jenis interaksi sosial diantaranya interaksi antar individu, interaksi antar individu dengan kelompok, dan interaksi antar kelompok dengan kelompok. Selanjutnya, mengidentifikasi faktor penyebab dari interaksi sosial budaya. Ada faktor sejarah, faktor globalisasi, iklim, dan faktor geografis. Mengidentifikasi hubungan antara interaksi manusia dengan lingkungan. Hubungan dan interaksi manusia dengan lingkungan bekerja dengan dua cara. Pada satu sisi, manusia dipengaruhi oleh lingkungan, tetapi pada sisi lain, manusia memiliki kemampuan untuk mengubah lingkungan. Muatan SPDP, yaitu mengidentifikasi pengertian cerita bergambar. Cerita bergambar adalah suatu bentuk seni yang menggunakan gambar-gambar tidak bergerak dan disusun sedemikian rupa sehingga membentuk suatu cerita. Selanjutnya, menentukan arti tangga nada dan jenis tangga nada. Tangga nada adalah urutan nada yang tersusun secara bertahap dan berjenjang. Biasanya ditulis dengan abjad A sampai G atau 1 sampai 7. Yang biasa kita dengar dengan nada Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si. Jenis tangga nada terdiri dari tangga nada diatonis dan tangga nada pentatonis. Selanjutnya yaitu menyebutkan pola lantai dari tarian. Pola lantai dari tarian terdiri dari pola lantai vertikal, pola lantai horizontal, pola lantai diagonal, dan garis melengkung. Menentukan pengaruh karya seni rupa suatu daerah. Karya seni rupa suatu daerah dipengaruhi oleh budaya dan latar belakang sejarah suatu wilayah. Misalnya, karya seni rupa daerah mengandung simbol dan makna. Demikianlah pembahasan kisi-kisi soal tema 4. Semoga dengan video ini bisa membantu Ananda dalam menyelesaikan ujian akhir semester ini. Tetap jaga kesehatan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.